Halo, saya Muhammad Imam Rahman Ginting Saragi, anggota kelompok 6. Saya Billy Yosia, anggota dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Naval Andika dari anggota kelompok 6. Saya Elsa Sabina Parikwan dari kelompok 6. Nama saya Nabila Aprilia Putri dari kelompok 6. Apa itu ketenaga kerjaan? Yaitu segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja juga berkaitan erat dengan sumber daya manusia karena SDM menjadi salah satu faktor utama yang membuat sistem ketenaga kerjaan berjalan dengan baik. Masalah ketenaga kerjaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berisi yang pertama, penegasan hak dan kewajiban baik buruh maupun pengusaha. Yang kedua, pengawasan dan penegakan di bidang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pengaturan persyaratan kerja serta kesejahteraan pengusaha. Yang keempat, pengaturan lembaga-lembaga seperti perjanjian kerja, lembur, dan PHK. Tujuannya untuk melindungi hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jenis-jenis ketenaga kerjaan terbagi menjadi dua bidang. Jenis pertama berdasarkan hubungan kerja, yaitu pekerjaan tetap atau pekerjaan penuh waktu pada pemberi kerja secara terus-menerus tanpa batas waktu. Contohnya seperti PNS, pegawai BUMN, pegawai bank, dan Polri. Kedua, pekerja tidak tetap atau paruh waktu, yaitu yang bekerja pada waktu tertentu, contohnya seperti sales marketing, kasir supermarket, dan kontraktor. Jenis kedua berdasarkan tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan tertentu. Contohnya dokter, dosen, insinyur, dan akuntan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian kerja dan pengalaman. Contohnya koki, pilot, nakoda kapal, dan masinis. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan formal. Contohnya, buruh bangunan, asisten rumah tangga, penebang pohon, dan petani. Bu, selain pelatihan, Bu, dukungan apa yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menciptakan talenta-talenta muda kreatif, Bu? Ada dukungan lain yang kami lakukan untuk menciptakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan target Indonesia untuk ketenaga kerjaan. Indonesia memiliki target melahirkan 2 juta tenaga kerja terlatih bersertifikat setiap tahunnya. Kenapa Indonesia memiliki target tersebut? Karena menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja di Indonesia menyentuh angka 66% merupakan lulusan SMP hingga jenjang pendidikan di bawahnya. Jika negara kita ingin menjadi negara maju, setidaknya Indonesia masih kekurangan 58 juta tenaga kerja bersertifikat. Hal ini adalah pekerjaan rumah yang sangat-sangat perlu dibenahi oleh Indonesia.
Kenapa hal tersebut sangat harus dibenahi? Karena di industri 4.0 ini menuntut semua negara untuk bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja terlatih atau bersertifikat di negara masing-masing. Upaya pemerintahan sendiri dalam peningkatan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat adalah dengan mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan penunjang ketenaga kerjaan. Tetapi, upaya pemerintah tersebut akan sia-sia saja jika tidak didukung dengan lapangan kerja yang memadai, dengan angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Karena dalam dunia profesi, kita tidak cukup hanya belajar saja, melainkan kita juga harus terjun langsung ke dalam pekerjaan yang real untuk menjadi tenaga kerja terlatih bersertifikat yang bisa bersaing dalam dunia kerja. Tidak hanya mengalokasikan dana APBN saja, tetapi pemerintahan Indonesia juga melakukan beberapa hal untuk mencapai target melahirkan 2 juta tenaga kerja terlatih bersertifikat setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut ialah, yang pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui program peningkatan kompetensi vokasi dan pelatihan vokasi. Yang kedua, melakukan uji kompetensi bagi lulusan pelatihan vokasi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, memberikan intensif untuk instansi penyelenggara pelatihan vokasi yang lulusannya lulus uji kompetensi mendapat sertifikasi. Yang keempat atau yang terakhir, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dalam program pelatihan vokasi dan uji kompetensi. Dengan berfokus pada peningkatan kualitas SDM, yang bersertifikat diharapkan akan semakin banyak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan pasar kerja, yang mampu mengisi peluang kerja baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Saya juga akan menjelaskan data ketenagakerjaan di Indonesia. Yang akan saya sebutkan pertama ialah data jumlah angkatan kerja di Indonesia. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada tahun 2023 menginjak sebanyak 146,62 juta orang. Persentase ini naik sebanyak 2,61 juta orang dibanding tahun 2022 kemarin. Yang kedua, data yang akan saya sebutkan ialah jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Penduduk Indonesia yang bekerja pada tahun ini 2023 menginjak angka sebanyak 138,63 juta orang. Persentase ini sendiri naik sebanyak 3,2 juta orang dibanding tahun 2022 kemarin. Data yang ketiga atau yang terakhir yang akan saya sebutkan juga ialah data TPT atau tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 ini menginjak pada angka 5,45%. Persentase ini turun sebesar 0,38% dibanding dengan tahun 2022 kemarin. Yang kita harapkan data tingkat pengangguran terbuka ini akan terus menurun setiap tahunnya agar angka pengangguran di Indonesia semakin sedikit. Jumlah pengangguran itu meningkat terus. Produktivitas pekerja Indonesia masih tertahan di peringkat keempat untuk kawasan ASEAN. Dua pekerja tersetrum dan jatuh dari ketinggian 10. Terkait kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja. Operator krain pancang tewas setelah alat. Demonstrasi ini digelar usai. Di Tangerang, lebih dari 1.200 orang karyawan mendapat. Masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. 1. Tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar 5-6%. Ini belum termasuk dengan pengangguran-pengangguran yang terselubung atau belum terhitung yang berada di pedesaan atau daerah-daerah pelosok. 2. Pekerja yang kemiskinan. Banyak pekerja di sektor informal yang bekerja di bawah standar serta hidup dalam kemiskinan. Walaupun pekerjaan mereka berat, tetapi masih banyak yang standar hidupnya berkekurangan. Misalnya, petani dan buruh bangunan. Ketiga, rendahnya produktivitas. Produktivitas pekerja Indonesia dinilai masih kalah jauh dibanding negara ASEAN yang lainnya. Hal ini disebabkan rendahnya keterampilan dan etos kerja. Keempat, kesempatan kerja yang terbatas. Lapangan pekerjaan baru yang tersedia tidak sebanding dengan bertambahnya angkatan kerja setiap tahunnya.
Yang kelima, kecelakaan kerja yang tinggi. Tingkat kecelakaan kerja di Indonesia terbilang masih cukup tinggi karena kurangnya sistem keselamatan kerja yang memadai. Yang keenam atau yang terakhir, PHK sepihak dan outsourcing berlebihan. Banyaknya kasus PHK sepihak dan penggunaan outsourcing yang berlebihan tanpa perlindungan pekerja yang memadai. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Seperti yang sudah dijelaskan pada data statistik tadi, walaupun data pengangguran mengalami penurunan pada bulan Februari 2023, tetapi angkatan kerja baru terus bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut membuat tingkat pengangguran bertambah jika lapangan pekerjaan yang tersedia hanya segitu-segitu saja dan tidak mengalami pertambahan setiap tahunnya. Yang kedua yaitu masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, pastinya perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan. Contohnya seperti pelamar harus memiliki bukti berupa ijazah atau minimal lulusan SMA, dan atau juga memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka secara otomatis pelamar tersebut akan tereliminasi dari posisi tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja harus memenuhi persyaratan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang adalah zaman yang modern. Banyak perusahaan yang memperdikit pekerja manusia dan digantikan oleh mesin atau robot. Karena hal tersebut bagi perusahaan lebih menguntungkan. Karena apa? Penggunaan mesin atau robot ini lebih memperdikit pengeluaran biaya dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Dan juga hasil produksi perusahaan yang menggunakan robot ataupun mesin lebih banyak dan cepat dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Yang keempat yaitu tenaga kerja yang ada di daerah dengan yang ada di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Biasanya perusahaan itu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika ingin merekrut karyawannya, sehingga warga yang tinggal di kota bisa menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan yang ada di desa karena fasilitasnya pun sangat berbeda dengan yang ada di kota. Warga desa terkadang tidak terlalu diperhatikan dan lapangan kerja yang ada di desa pun hanya sedikit. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, kenaikan tingkat kemiskinan selama periode Maret hingga September 2022 disebabkan oleh berbagai faktor. Kepolisian Republik Indonesia mencatat selama pandemi corona, angka kriminalitas meningkat hingga 11% dibandingkan sebelumnya. Aksi saling dorong antar petugas kepolisian dan ratusan Said Surakarta, pelaku pembunuhan terhadap dosen UIN RMS Surakarta WDS merupakan pekerja bangunan berdiri. Inilah rekaman CCTV. Lalu dampak pengangguran. Yang pertama yaitu berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Pengangguran dapat menyebabkan biaya keuangan suatu negara itu menjadi membengkak. Hal ini biasanya terjadi di beberapa negara maju. Karena di negara maju pengangguran itu tetap mendapatkan santunan, sehingga membuat pengeluaran negara menjadi bertambah ataupun membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Salah satu dampak pengangguran yang sangat umum adalah meningkatnya angka kriminalitas. Karena salah satu pendorong adalah ekonomi, seperti tidak memiliki uang, ataupun sedang butuh uang, ataupun sedang terlilit hutang.
Hal tersebut yang membuat orang melakukan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Pengangguran dapat menyebabkan warga negara berkonflik dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini bisa berupa turunnya rasa kepercayaan, karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan pada pemerintah. Yang keempat, meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini merupakan hal yang sangat umum jika kita berbicara mengenai dampak pengangguran. Pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat di sebuah negara. Cara mengatasi pengangguran di Indonesia yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satu faktor penyebab pengangguran itu adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dengan demikian, tenaga kerja akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Cara mengatasi pengangguran yang kedua adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan yang lain-lain. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi para investor baik lokal maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga mereka itu dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Juga mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Cara mengatasi pengangguran ketiga adalah dengan mengembangkan UMKM sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. UMKM merupakan usaha yang berskala kecil atau menengah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. UMKM dapat memberikan kesempatan bagi para pencari pekerja untuk menjadi wirausahawan atau pekerja mandiri. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa bantuan modal, bimbingan usaha, fasilitas, dan perizinan akses pasar, dan lain-lain. Yang keempat, penyuluhan informasi lowongan kerja. Meskipun akses informasi sekarang itu sudah sangat mudah di kemajuan teknologi seperti sekarang, tetapi untuk daerah pelosok dan terpencil masih banyak yang belum mendapatkan kemudahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah juga harus melakukan penyuluhan informasi lowongan kerja yang dilakukan dengan cara manual, sehingga bisa merata di seluruh wilayah Indonesia dan mengurangi pengangguran di daerah-daerah terpelosok. Yang kelima atau yang terakhir, syarat kerja yang sering kita temukan di perusahaan-perusahaan yang mencari pekerja fresh graduation sering tidak masuk akal. Contohnya seperti ketika perusahaan mencari pekerjaan yang fresh graduation, tetapi syaratnya harus memiliki pengalaman bekerja 2-3 tahun. Hal tersebut sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa memberikan kemudahan syarat kerja. Di kabinet sebelumnya, Presiden meminta para menteri terkait tetap fokus pada dua hal. Pertama, Presiden meminta para pembantunya untuk mempersiapkan angkatan kerja baru agar terserap dunia kerja dan bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai pengusaha. Pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar 10 triliun rupiah dalam 6 bulan. Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2022. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2020. Saudara, setelah berhasil menjangkau 16,4 juta penerima manfaat dari Kartu Prakerja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, tahun ini pemerintah akan lebih fokus mengembangkan kompetensi angkatan kerja melalui program Kartu Prakerja 2023. Program pemerintahan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Program Kartu Prakerja merupakan program yang dikeluarkan oleh
Presiden kita Bapak Joko Widodo pada tahun 2020 silam hingga saat ini. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Program ini akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Bantuan tersebut berupa biaya pelatihan secara langsung pada peserta dan ada juga biaya insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan seperti skilling, reskilling, dan upskilling. Pada tahun ini pemerintah akan menambah anggaran kartu prakerja sebesar 5 triliun dengan materi yang telah kami paparkan. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian video dari kelompok 6. Terima kasih.